Baik, Bapak Ibu sekalian, acara di saat ini akan segera kita mulai. Yang terhormat Kepala BPS Provinsi Maluku yang dalam kesempatan ini diwakili oleh statistisi ahli media BPS Provinsi Maluku, Bapak Insinyur Charles Gigir Anidla MSI. Yang kami hormati Bapak Ibu dari Dinas Instansi dan Akademi yang boleh berkenan hadir, Kepala BPS Kabupaten Kota Semaluku, fungsional ahli media di lingkup BPS Semaluku, dan yang kami banggakan seluruh peserta yang hadir dalam ruang Zoom di saat ini. Puji dan syukur patut kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Atas perkenaannya kita boleh kembali bertemu secara virtual dalam rangkaian acara berseri Bedah BRS setelah rilis. Dalam kali ini episode 11 dengan topik Potret Ketenagakerjaan di Maluku. Adapun susunan acara kita di saat ini yakni pertama pembukaan, yang kedua sambutan Kepala BPS Provinsi Maluku, yang ketiga sesi dokumentasi, keempat penyampaian materi dan diskusi, dan yang terakhir penutup. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan Kepala BPS Provinsi Maluku yang dalam kesempatan ini akan disampaikan oleh PLH Kepala Bapak Insinyur Charles Gigir Anidla MSI. Kepada Pak Cale dengan hormat disilahkan. Makasih Ibu Imsi, Ibu Sela, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Sebelum saya menyampaikan pesan Ibu Kepala BPS Provinsi Maluku, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf beliau karena pada saat yang sama beliau sementara melakukan konsultasi di Jakarta sejak kemarin bersama-sama dengan beberapa orang teman dari BPS Provinsi Maluku dan BPS Kabupaten Kota, dan karena itu saya diperintahkan untuk memandu kegiatan ini sekaligus menyampaikan pesan dari beliau dalam penyelenggaraan acara ini. Pertama-tama kami menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Ibu dari pimpinan OPD, pimpinan perguruan tinggi atau akademisi, serta seluruh peserta yang berkenan hadir dalam kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kegiatan ini sudah berjalan selama kurang lebih 2 tahun sejak tahun lalu, dan kali ini yang akan kita selenggarakan bersama-sama ini, yang kita ikuti bersama-sama ini merupakan yang ke-11 di tahun 2024 ini. Pimpinan BPS berharap agar upaya penyebaran data dan indikator yang dihasilkan ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, tentu bagi kita semua, terlebih khusus para pembuat kebijakan dan para akademisi. Bapak Ibu yang kami hormati, pada edisi kali ini akan dibahas beberapa hal. Yang pertama tentang potret ketenagakerjaan di Provinsi Maluku, karena ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek vital dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Di Maluku yang kaya akan sumber daya alam dan budaya, tantangan dan peluang dalam bidang ketenagakerjaan sangatlah beragam. Karena itu penting bagi kita untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang kondisi ketenagakerjaan di daerah ini, agar kita dapat merumuskan kebijakan yang tepat dan efektif. Di sini kami juga mencoba untuk mengupas lebih lanjut indikator-indikator ketenagakerjaan, bagaimana pengukurannya, serta apa makna di balik angka tersebut. Bapak Ibu sekalian, indikator-indikator ketenagakerjaan itu tentu saja tidak hanya yang kita kenal sehari-hari, angka pengangguran misalnya, tetapi sebetulnya indikator-indikator ketenagakerjaan ini masih lebih luas lagi.
nanti sebentar akan diulas oleh narasumber kita yang tentu merupakan orang yang sehari-hari menangani pekerjaan tersebut. Hal ini dimaksudkan dengan harapan semoga bisa memperkaya khasanah pengetahuan kita bersama dan merangsang diskusi yang lebih konstruktif dan kolaboratif. Bapak Ibu sekalian, akhirnya kami mengucapkan selamat mengikuti kegiatan ini. Semoga diskusi yang dihasilkan pada kegiatan berseri ini bisa membawa dampak positif pada bidang keilmuan dan pengetahuan kita bersama dalam mengisi pembangunan di Provinsi Maluku ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih. Terima kasih kepada Pecale atas sambutan yang dibawakan. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk dalam sesi materi dan diskusi, kita akan ada dalam sesi dokumentasi yang akan dipandu oleh host. Kepada host, disilakan. Iya, terima kasih. Tes, tes, tes. Tes, 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 tes. Iya, Bapak Ibu, ada 3 slide. Dimulai, Bapak Ibu. Slide pertama. Slide kedua. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu sekalian, saatnya kita akan masuk dalam sesi yang paling ditunggu ya, yaitu penyampaian materi dan diskusi. Dan sesi ini akan dipandu oleh moderator, yaitu Bapak Insinyur Charles Gigir Anigla, MSI. Sebelum masuk dalam sesi ini, izinkan saya berpantun sejenak ya. Nona manis gemar baca buku, Sedap. Sadap. cantik pintar bikin nyong jatuh hati. Potret ketenaga kerjaan di Maluku, mari sama-sama katong cermati. Baik, Bapak Ibu sekalian, kepada Bapak Moderator, waktu dan tempat disilahkan. Ya. Terima kasih Ibu MC, Ibu Sela, Bapak Ibu sekalian. Kita sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan tadi di depan, bahwa kita akan berdiskusi dalam berseri ini tentang ketenagakerjaan. Jadi kalau Bapak Ibu, ketenagakerjaan ini merupakan salah satu aspek penting dari ekonomi makro, khususnya indikator TPT-nya. Tetapi sebetulnya ada indikator-indikator lain yang lebih rinci yang nanti akan dikupas nanti. Nah, saya perkenalkan dulu narasumber kita. Nama lengkap beliau adalah Yusuf Tar Mangaraksa Siregar, Paucu, Terima kasih, Pak. Beliau, Pak Ucu, suaranya terdengar? Sempat terputus tadi, Baik, Pak. putus-putus sedikit. Ya, mudah-mudahan ini Bapak Ibu kalau nanti Pak Ucu menyampaikan ada suara Pak Ucu yang terputus-putus. Kalau saya terputus-putus itu tidak apa-apa, tapi Pak Ucu tidak boleh terputus-putus, sebab itu sudah masuk substansi diskusi kita atau materi yang sebetulnya kita mau dengar bersama. Baik, Bapak Ibu, kalau kita bicara ketenagakerjaan tentu salah satunya itu adalah pengangguran. Tapi ada lain, mereka sebetulnya kerja itu betul-betul waktu tidak. Mereka sebetulnya kerja itu ada di sektor mana saja, lalu mereka itu bekerja sebagai apa, dan masih banyak lagi. Jangan-jangan mama-mama yang kerja lebih banyak, atau ibu-ibu atau teman yang lebih banyak dari laki-laki. Yaitu ini kita akan telusuri lebih dalam penyampaian dari Pak Ucu, tentu didahului dengan konsep bagaimana Ucu dan teman-teman di BPS Provinsi Maluku dan Kabupaten Kota melakukan kegiatan pengumpulan data tersebut. Pak Ucu, saya tidak mau lama-lama, Pak Ucu, saya ingin mendengar penjelasan Pak Ucu. Nanti kalau boleh 20 menit, lalu kita nanti lebih banyak berdiskusi. Silakan Pak Ucu.
Siap. Terima kasih Pak Cale. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Mohon maaf sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas ya? Apa putus-putus juga? Mas Paucu. Oh, siap. Terima kasih Pak Cale. Yang saya hormati, PLT Kepala BPS Provinsi Maluku, PLH Kepala BPS Provinsi Maluku, Pak Charles, sekaligus MC kita, Bapak Ibu fungsional Madya di lingkungan BPS Provinsi Maluku, ada Ibu Pauline, Pak Jeffrey, Bu Pepi, Bu Cika ya, dan mungkin ada yang tidak saya lihat. Terus untuk beserta teman-teman dari luar ya, saya lihat ada dari BKKBN, dari Dinas Sosial juga, dari Dukcapil, dan mungkin ada teman-teman lain juga ya yang di sini saya tidak bisa lihat satu persatu, dan terima kasih juga untuk teman-teman akademisi, dan tidak kalah penting juga yang hadir di sini ada dari Kabupaten Kota dan Kepala BPS Kabupaten Kota yang saya sempat lihat di sini ada Pak Icat juga. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, karena bisa sama-sama untuk berseri kita di edisi November. Jadi mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah mengikuti berseri sebelumnya ya terkait ketenagakerjaan. Tapi untuk yang November ini kita akan coba gambarkan sedikit terkait potret ketenagakerjaan di Maluku. Teman-teman bisa bantu tolong untuk slide-nya. Iya, baik. Mungkin untuk yang slide pertama ini, Bapak Ibu sekalian, itu ya kalau kita lihat, maaf ini slide-nya bisa ditampilin satu aja ya. Ya, soalnya di layar saya agak kecil. Ya, jadi untuk slide pertama ini, kenapa itu pengangguran selalu menjadi concern dari pemerintah? Kita lihat dari pemerintahan sebelumnya, dari Pak Jokowi, mengatakan bahwa angka kemiskinan ekstrim dan pengangguran juga kita tekan. Di pemerintahan era Pak Prabowo juga, pengangguran juga merupakan concern dari pemerintah. Jadi di pidato perdana beliau, Pak Prabowo menyinggung bahwa kemiskinan dan pengangguran juga masih tinggi. Jadi di setiap era pemerintahan, baik itu pemerintahan di nasional, di kita di provinsi maupun kabupaten kota, angka pengangguran merupakan angka yang sangat seksi dan sangat ditunggu-tunggu karena merupakan bagian dari kinerja pemerintahan yang selalu menjadi perhatian kita semua. Itulah makanya kenapa hari ini kita sama-sama melihat seperti apa sih potret kerjaan kita di Maluku selanjutnya. Nah, di sini ada beberapa outline yang akan kita bahas. Yang pertama itu adalah terkait konsep dan definisi ketenagakerjaan. Yang kedua adalah sekilas terkait Sakernas, karena dari data Sakernas inilah menghasilkan indikator-indikator yang terkait dengan ketenagakerjaan. Lalu yang ketiga kita ada berbicara tentang indikator utama ketenagakerjaan, dan yang keempat seperti apa sih kondisi ketenagakerjaan kita di Provinsi Maluku. Nah, dalam Sakernas, kalau kita lihat ini merupakan bagan klasifikasi dari ketenagakerjaan. Jadi berdasarkan referensi dari ILO, itu menggunakan ICLS 13 tahun 1982, penduduk itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah penduduk yang merupakan kategori usia kerja, di mana penduduk tersebut yang berusia 15 tahun ke atas. Dan yang kedua adalah penduduk yang bukan usia kerja, di mana usia dari penduduk tersebut adalah kurang dari 15 tahun. Dari penduduk usia kerja, itu dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama adalah angkatan kerja, yang kedua bukan angkatan kerja. Jadi kalau bukan angkatan kerja ini adalah yang tidak melakukan kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai bekerja, sementara tidak bekerja atau mencari pekerjaan namun melakukan kegiatan lainnya. Halnya yang bersekolah, yang mengurus rumah tangga, maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, angkatan kerja ini juga dibagi menjadi dua.
Yang pertama adalah yang bekerja, dan yang kedua adalah yang pengangguran. Yang pengangguran ini adalah yang tidak bekerja, seperti mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha atau merupakan yang sudah putus asa, yang tidak mungkin lagi merasa bisa mendapatkan pekerjaan atau yang sudah punya pekerjaan tapi belum mulai bekerja. Nah, untuk yang penduduk kategori bekerja ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu penduduk yang sedang bekerja atau penduduk yang sementara tidak bekerja. Jadi yang dimaksud dengan bekerja ini adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit 1 jam dalam seminggu terakhir. Bekerja tersebut boleh dilakukan secara berturut-turut dan tidak terputus maupun kumulatif dalam seminggu. Nah, sekarang kita akan melihat sedikit tentang Sakernas. Sakernas adalah survei Angkatan Kerja Nasional. Jadi survei ini pertama kali dilaksanakan pada tahun 1976, namun masih tidak rutin. Baru pada tahun 1986 atau kurang lebih 10 tahun kemudian, survei ini dilaksanakan secara rutin. Karena memang dirasa sangat penting dan juga sangat ditunggu-tunggu hasilnya sebagai bahan perencanaan maupun evaluasi oleh pemerintah yang mempunyai tujuan umum, yaitu menyediakan data pokok ketenagakerjaan yang berkesinambungan, dan juga ada tujuan khususnya, yaitu memperoleh estimasi jumlah penduduk bekerja, jumlah pengangguran, serta indikator lain ketenagakerjaan lainnya, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun di kabupaten kota. Nah, Sakernas juga dilaksanakan 2 kali dalam setahun atau semesteran. Yang pertama itu adalah pada bulan Februari. Pada level nasional, jumlah sampelnya ada sebanyak 7.500 blok sensus atau 75.000 rumah tangga. Sedangkan untuk Maluku itu sebanyak 136 blok sensus atau 1.360 rumah tangga. Level estimasi adalah nasional dan provinsi. Jadi kalau Sakernas Februari ini biasanya kita sebut Sakernas kecil. Nah, yang kedua ada Sakernas Agustus. Jadi sampelnya sebanyak 30.000 blok sensus atau 300.000 rumah tangga secara nasional, dan untuk Maluku ada sebanyak 544 blok sensus atau 5.440 rumah tangga. Nah, untuk estimasi di Agustus ini adalah nasional, provinsi, bahkan ke kabupaten kota. Nah, dari hasil Sakernas Agustus inilah kita bisa mendapatkan angka TPT untuk setiap kabupaten kota atau estimasi atau data indikator ketenagakerjaan di level kabupaten kota. Nah, yang terbaru di Sakernas ini juga adalah metode pengumpulan datanya. Mulai tahun 2024 itu dilaksanakan dengan menggunakan metode KP atau Computer Assisted Personal Interviewing, di mana sebelum-sebelumnya masih menggunakan kertas dan pensil, tapi pada tahun ini, mulai dari Februari kemarin, kita sudah menggunakan KP. Jadi pengolahannya lebih cepat, akurasinya lebih baik, dan juga alur dari pertanyaannya menjadi lebih mudah, bahkan sudah ada filter awal yang digunakan oleh teman-teman tugas pada saat pendataan. Nah, untuk strategi pendataannya masih dilaksanakan secara door to door, baik itu proses updating dan wawancaranya dengan tatap muka. Terkait data-data yang dikumpulkan di Sakernas ini, itu ada keterangan umum anggota rumah tangga seperti nama, hubungan dengan kepala rumah tangga, jenis kelamin, bulan dan tahun lahir, umur, dan beberapa keterangan lainnya. Juga ada beberapa keterangan anggota rumah tangga yang berumur 5 tahun ke atas. Itu ada seperti NIK, status perkawinan, partisipasi sekolah, pendidikan, pelatihan kerja, tempat tinggal 5 tahun yang lalu, disabilitas, kegiatan seminggu terakhir, pekerjaan utama seminggu terakhir, pekerjaan tambahan dan jam kerja seluruh pekerjaan, kegiatan mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha, program kartu prakerja, pengalaman kerjaan maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi cukup banyak data yang di-cover oleh pendataan Sakernas ini. Mungkin juga di antara Bapak Ibu sekalian, ada yang pernah menjadi responden Sakernas, pasti sudah pernah merasakan, oh ternyata pertanyaan-pertanyaan inilah yang dikumpulkan oleh teman-teman di BPS. Berikut adalah beberapa indikator utama ketenagakerjaan yang dihasilkan dari pendataan Sakernas.
Nah, di situ ada tingkat partisipasi angkatan kerja. Jadi, tingkat partisipasi angkatan kerja atau yang biasa kita kenal dengan TPAK ini merupakan persentase banyaknya angkatan kerja, baik itu yang bekerja dan pengangguran, terhadap penduduk usia kerja atau yang berusia 15 tahun ke atas. Kalau rumusnya kita lihat, untuk TPAK itu merupakan jumlah angkatan kerja dibagi dengan jumlah penduduk usia kerja atau penduduk yang berusia 15 tahun ke atas dikalikan dengan 100. TPAK ini juga mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia 15 tahun ke atas atau penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah. Indikator ini juga menunjukkan besaran relatif dari pasokan tenaga kerja atau labor supply yang tersedia untuk produksi barang-barang dan jasa di dalam suatu perekonomian. Lalu yang selanjutnya, yang kita ketahui bersama juga hasilnya yang dan biasanya ditunggu-tunggu pada saat rilis adalah tingkat pengangguran terbuka, di mana tingkat pengangguran terbuka ini merupakan persentase pengangguran terhadap jumlah penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja, atau secara global juga biasa TPT ini disebut unemployment rate. Formulanya atau rumusnya itu adalah jumlah seluruh pengangguran dibagi dengan jumlah angkatan kerja dikali dengan 100. TPT ini merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatnya pasokan dari tenaga kerja. Lalu yang ketiga adalah tingkat kesempatan kerja atau TKK. Kalau tingkat kesempatan kerja ini merupakan persentase penduduk yang bekerja terhadap jumlah penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja. Nah, formulanya kalau kita lihat Bapak Ibu, TKK ini merupakan jumlah bekerja dibagi dengan jumlah angkatan kerja dikalikan 100. Jadi TKK ini mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang bekerja atau sementara tidak bekerja di suatu negara atau wilayah. Nah, selanjutnya kita lihat seperti apa sih kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Maluku. Jika kita lihat dari bagian berikut, jadi untuk penduduk usia kerja pada kondisi Agustus 2024, Provinsi Maluku sebanyak 1.453.486 orang, di mana penduduk usia kerja ini bertambah sebanyak 21,42 ribu orang dibandingkan Agustus 2023. Nah, 66,52%-nya atau sebanyak 966.813 orang itu merupakan angkatan kerja dan 33,48% atau 486.673 orang itu bukan angkatan kerja. Nah, kalau kita lihat di sini juga angkatan kerja kita meningkat dibandingkan tahun sebelumnya itu sebanyak 56,05 ribu orang, sedangkan bukan angkatan kerja kita menurun jumlahnya sebanyak 34,63 ribu orang. Dari yang bukan angkatan kerja, itu sebanyak 23,99%-nya adalah yang bersekolah. Sedangkan yang 61,37% dari bukan angkatan kerja merupakan yang mengurus rumah tangga. Dan 14,64% itu mengerjakan kegiatan lainnya. Kalau kita lihat, untuk kondisi Agustus 2024 ini, untuk yang mengurus rumah tangga itu meningkat 13,92 ribu orang dibandingkan kondisi tahun sebelumnya. Sedangkan yang bersekolah maupun yang lainnya itu mengalami penurunan. Untuk angkatan kerja sendiri, sebanyak 93,89% merupakan penduduk yang bekerja atau sebanyak 907.713 orang. Sedangkan 6,11% atau sebanyak 59.100 orang merupakan pengangguran. Nah, kalau kita lihat secara absolutnya, untuk penduduk pengangguran ini meningkat 1,59 ribu orang dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan yang bekerja meningkat sebanyak 54,45 orang, 45 ribu orang dibandingkan kondisi Agustus 2023. Nah, kalau dipilah lagi dari penduduk yang bekerja ini, ada penduduk yang bekerja paruh waktu, ada yang merupakan pekerja penuh, ada juga yang setengah pengangguran. Nah, pekerja paruh waktu ini adalah mereka yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu, tapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain.
Sedangkan untuk yang pekerja penuh ini adalah yang jam kerjanya minimal selama 35 jam selama seminggu, dan setengah pengangguran adalah mereka yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu dan masih mencari atau menerima pekerjaan jika ada pekerjaan lainnya. Nah, memang yang kalau kita lihat untuk pekerja penuh ini sebanyak 63,68% atau 578.071 orang. Untuk yang pekerja paruh waktu adalah 24,19%-nya atau 219.612 orang. Dan untuk setengah pengangguran itu ada 12,12%-nya atau 110.030 orang. Oke, selanjutnya kita lihat dari partisipasi angkatan kerja eh, dari kondisi 5 tahun terakhir ya, mungkin 5 tahun terakhir dari Agustus 2019 sampai Agustus 2024 itu kecenderungannya selalu meningkat, kecuali mungkin di kondisi tahun 2023 yaitu ada sedikit penurunan, tapi di 2024 ini kembali meningkat. Jadi peningkatan TPAK itu terjadi pada penduduk laki-laki dan perempuan selama setahun terakhir ini. Jadi penduduk laki-laki itu tingkat partisipasi angkatan kerjanya lebih tinggi daripada penduduk perempuan. Kalau kita lihat perkembangan tingkat pengangguran TPT di Indonesia, Maluku itu berada di peringkat di tahun lalu ya, di kondisi 2023 itu kita berada di peringkat ke-7 untuk penganggurannya. Sedangkan di tahun 2024 kita masih tetap di peringkat yang sama. Walaupun secara persentasenya sudah berkurang atau semakin kecil dari 6,31 menjadi 6,11. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau coba bandingkan dengan kondisi Indonesia Timur, sini yang kita berikan label kuning ini atau garis kuning adalah kondisi di wilayah provinsi-provinsi wilayah timur. Kalau kita lihat, yang paling tinggi di Indonesia Timur itu adalah di Provinsi Papua Barat Daya, penganggurannya sebesar 6,48. Lalu ada Papua dan kita Maluku ada di peringkat ketiga. Nah, yang paling rendah di provinsi di Indonesia Timur itu ada di Papua Pegunungan sebesar 1,32%. Nah, ini menarik sebenarnya. Papua Pegunungan itu kan termasuk wilayah yang kalau kita bisa bilang itu cukup cukup sulit lah untuk Indonesia. Tapi ternyata tingkat pengangguran di sana kecil. Nah, ada apa itu dengan Papua Pegunungan? Terus juga eh, jika dibandingkan juga tahun 2024 kita tetap di posisi ketiga ya secara Indonesia Timur, tapi kalau nasional di peringkat ke-7. Kalau kita lihat TPT secara kondisi dalam terakhir, kondisi 5 tahun terakhiran ini cenderung trennya menurun. Dan kalau kita lihat juga TPT menurut jenis kelamin di 5 tahun terakhir ini, nampaknya di tahun tahun terakhir ini ya, yang tingkat partisipasi tingkat pengangguran terbuka untuk kelompok jenis kelamin perempuan itu semakin meningkat gitu. Padahal pada tahun 2020 maupun 2021 kalau kita lihat itu TPT yang tinggi itu adalah TPT laki-laki. Tapi sejak tahun 2022 itu perempuan semakin meningkat gitu. Nah, ini ada apa? Apakah pengaruh COVID kemarin berpengaruh terhadap tingkat pengangguran atau seperti apa? Sebab kalau kita lihat juga menurut wilayah, kalau kita lihat menurut wilayah, TPT yang tinggi ada di wilayah perkotaan. Kalau kita lihat, walaupun tren dari 2023 ke 2024 cenderung menurun di perkotaan, tapi tetap masih lebih tinggi dibandingkan perdesaannya. Kalau kita lihat tingkat kesempatan kerja juga, eh, hampir trennya meningkat di Maluku. Dan kalau kita lihat secara jenis kelamin, itu tingkat kesempatan kerja laki-laki di 3 tahun terakhir ini lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Nah, tapi di kondisi 2020 dan 2021 itu kondisinya malah terjadi sebaliknya. Tingkat kesempatan kerja perempuan itu lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Ini sesuatu yang menarik juga untuk kita lihat secara bersama-sama.
Untuk PKK di perkotaan pedesaan, kita lihat tingkat kesempatan kerja di perkotaan lebih kecil dibandingkan pedesaan ya, karena mungkin di pedesaan itu penduduknya tidak pilih kerja istilahnya. Jadi pekerjaan yang ada, apalagi kalau Maluku ini sektor yang tertinggi di pertanian, mungkin ya semuanya diambil saja. Kalau kita lihat karakteristik pengangguran yang menurut tingkat pendidikan, itu 78,09% itu dari total penganggur berpendidikan SMA ke atas. Nah, ini juga merupakan sesuatu yang menjadi perhatian kita bersama ya, karena seharusnya semakin tinggi tingkat pendidikan kan eh, harusnya mereka setelah selesai misalnya sekolah, terutama pendidikan tinggi itu harusnya sudah bisa diserap oleh pasar tenaga kerja. Apakah ini mengindikasikan bahwa pasar tenaga kerja untuk tingkat pendidikan SMA ke atas itu tidak tersedia atau tersedia sedikit, atau memang dari kita sendiri gitu, dari adik-adik kita yang fresh graduate mungkin kalau ingin bekerja ya saya lihat dulu pekerjaannya apa gitu. Kalau pekerjaannya tidak sesuai ya saya tidak mau, mungkin seperti itu. Nanti ini juga sesuatu yang menarik karena cukup tinggi 78,09%. Sedangkan kalau kita lihat untuk SD ke bawah ya hanya 11,65%, SMP itu 10,25%. Yang tertinggi di sini adalah SMA, yaitu sebanyak 48,59%. Untuk diploma 4, S1, S2, S3 18,88%, diploma 1, 2, 3 3,03, dan SMK 7,59. Kalau kita lihat dari status pekerjaan utama di kondisi Agustus 2024, dari 907,71 ribu orang yang bekerja, itu 33,08% itu merupakan buruh karyawan pegawai. Jadi kalau kita lihat pertumbuhannya secara year on year itu meningkat 0,30 persen poin. Yang berusaha sendiri ada sebanyak 30,69%. Ini juga mengalami peningkatan sebesar 1,8 persen poin. Terus 17,28% itu merupakan pekerja keluarga atau yang tidak dibayar. Ini juga mengalami pertumbuhan 0,8%. Lalu 13,80% itu merupakan berusaha dibantu buruh tidak tetap atau tidak dibayar. Nah, ini kalau dibandingkan tahun sebelumnya mengalami kontraksi sebesar 1,71 persen poin. Lalu ada 1,88% itu berusaha dibantu buruh tetap atau dibayar, dan 1,81% juga pekerja bebas di non pertanian. Dan terakhir itu 1,45% itu merupakan pekerja bebas di pertanian. Nah, kalau kita lihat juga dari proporsi pekerja formal dan informal selama 5 tahun terakhir ini, itu pekerja informal itu lebih besar, jadi selalu di atas 60 persenan. Bahkan di kondisi terakhir itu sudah 65,04% pekerja formal, pekerja informal, mohon maaf, dan 34,96% itu merupakan pekerja formal. Nah, ini mengindikasikan bahwa mungkin ya para pekerja kita itu lebih banyak di sektor-sektor yang informal, karena memang eh, sektor kita juga sektor yang merupakan pertumbuhan tertinggi itu di pertanian. Nanti kita lihat di eh, klasifikasi lapangan usahanya seperti apa. Nah, Izin Pak pekerja Ucu, yang ya tiga Pak, menit lagi Pak, siap 3 menit Komandan, lagi Pak. 3 menit baik. Kalau karakteristik penduduk bekerja, kalau kita lihat menurut jam kerja itu untuk pekerja penuh itu ada sebanyak 63,68%. Nah, kalau kita lihat yang jam kerjanya kurang dari 35 jam ini, itu ada dua, yang setengah pengangguran dan pekerja paruh waktu. Yang setengah pengangguran itu ada sebesar 12,12%, dan yang paruh waktu itu ada 24,19%. Jadi tidak semuanya ya merupakan pekerja penuh, masih ada juga yang ya, jam kerjanya kurang dari 35 jam dalam seminggu. Nah, kalau menurut lapangan pekerjaan, penyerapan tenaga kerja kita itu yang paling besar ada di kategori sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Itu sebesar 31,77%, baru diikuti oleh administrasi pemerintahan, pendidikan, dan jasa-jasa lainnya sebesar 20,71, dan yang paling kecil itu ada di listrik air gas dan pengadaan air, pengelolaan sampah, dan
daur ulang sebesar 0,72%. Jadi kalau kita lihat di sini untuk sektor pemerintahan dan jasa-jasa itu kalau dibandingkan tahun sebelumnya itu mengalami penurunan dan akomodasi makan minum. Lalu kalau kita lihat PAK kabupaten kota yang secara umum itu meningkat untuk seluruh kabupaten kota Semaluku, yang tertinggi ada di Kabupaten Buru sebesar 72,51% dan terendah ada di Kota Tual sebesar 60,8%. Untuk TPT kita lihat secara umum TPT di Provinsi Maluku untuk kabupaten kota semuanya menurun. Yang tertinggi ada di Kota Ambon itu sebesar 11,44% dan yang terendah ada di Kabupaten Buru Selatan itu sebesar 1,35%. Sedangkan kalau kita lihat ada, Provinsi Maluku ya misalnya 6,11 itu ada 3 kabupaten yang ada di atas Provinsi Maluku, Ambon, Tual, dan Maluku Tengah. Sedangkan sisanya itu persentase tingkat TPT-nya itu berada di bawah rata-rata Maluku. Untuk TKK juga kita lihat secara umum meningkat, yang tertinggi ada di Kabupaten Buru Selatan sebesar 98,65% dan yang terendah ada di Kota Ambon sebesar 88,56%. Nah, kalau ini kita coba-coba kemarin membuat analisis sederhana, yaitu analisis kuadran dari antara pengangguran dengan kemiskinan. Jadi kalau kita lihat di sini ada terbagi dalam 4 kuadran. Jadi ya kalau kita lihat di sini yang menarik itu eh, idealnya kan kalau pengangguran kita rendah, kemiskinan kita juga harusnya rendah, dengan Bapak Ibu. Tapi di sini kalau kita lihat untuk Kota Ambon terutama itu tingkat penganggurannya tinggi, walaupun dari sisi tingkat kemiskinannya dia termasuk yang rendah gitu. Dan kalau kita lihat dari pembagian kuadran ini ada 2 kabupaten ya, satu kota dan 1 kabupaten yang kita lihat tingkat penganggurannya juga tinggi dan tingkat kemiskinannya juga tinggi, yaitu Maluku Tengah dan Kota Tual. Idealnya sih seperti yang ada di kuadran pertama ini, yaitu di Buru Selatan ya. Jadi tingkat pengangguran rendah, tingkat kemiskinan rendah. Nah, ini menjadi menarik jika bisa dibandingkan atau dianalisis dengan faktor-faktor lainnya. Apakah memang faktor-faktor seperti kondisi wilayah dan lain-lain itu sangat berpengaruh? Apakah kondisi ketersediaan lapangan pekerjaan atau dan lain sejenisnya itu mempengaruhi. Jadi kalau kita lihat secara sekilas eh, antara kemiskinan dengan pengangguran, beginilah kondisinya di persebaran untuk kabupaten kotanya. Lalu yang kedua juga kita coba membuat analisis kuadran antara pengangguran dengan indeks pembangunan manusia. Idealnya adalah semakin tinggi nilai indeks pembangunan manusia itu, maka harusnya pengangguran juga bisa semakin ditekan gitu, atau semakin rendah. Tapi kalau kita lihat di sini, yang menarik terutama untuk Kota Ambon dan Maluku Tengah itu indeks pembangunan manusianya sudah termasuk tinggi gitu, tapi pengangguran juga termasuk tinggi, terutama di Kota Ambon gitu. Nah, ini juga menjadi menjadi menarik juga, apakah memang para eh, pencari kerja atau jangan-jangan memang lapangan kerja yang tersedia di Kota Ambon ini tidak bisa menyerap para lulusan-lulusan terutama fresh graduate yang baru-baru lulus dari kuliah dan mungkin mempunyai spesifikasi yang cukup tinggi gitu. Bisa jadi seperti itu, tapi ya ini nanti bisa menjadi analisis lagi yang lebih dalam, terutama teman-teman kita di luar lah, terutama teman-teman akademisi yang bisa lebih tajam mengulas hal ini. Oke, mungkin di sini ada beberapa catatan Pak Cale, mungkin yang terakhir. Yang pertama adalah sektor pertanian itu masih mendominasi dalam penyerapan tenaga kerja. Jadi hampir sepertiga dari total penduduk yang bekerja itu masih diserap di sektor pertanian. Lalu pengangguran juga masih terfokus di wilayah perkotaan. Terus lebih dari 75% pengangguran itu didominasi dari lulusan SMA ke atas. Dan pekerja juga didominasi oleh para pekerja informal. Dan yang terakhir itu pemerintah daerah mungkin sebaiknya memperhatikan penyerapan tenaga kerja terdidik
dan mempertimbangkan untuk penguatan pada sektor pertanian yang lebih berteknologi mutakhir. Jadi diharapkan terutama generasi-generasi yang eh, milenial ke bawah kali Pak ya kan mungkin saya masa sudah kuliah tinggi-tinggi saya harus jadi petani padahal ada petani juga yang petani berteknologi tinggi atau biasa kita sebut waktu itu petani milenial mungkin nanti besok-besok petani Gen Z seperti itu. Mungkin demikian Pak Cali dan Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan terkait potret ketenagakerjaan di Maluku. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan kami kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam Pak Ucu. Danke banyak atas penyampaian Pak Ucu. Bagi kami semua kita berikan aplaus kepada Pak Ucu, Bapak Ibu. Ada beberapa catatan yang dapat saya peroleh dari yang dapat saya catat dari apa yang disampaikan oleh Pak Ucu tadi. Yang pertama, nanti kalau dalam setahun itu kita dapat informasi mengenai ketenagakerjaan ini 2 kali. Ya, satunya itu dari survei yang terjadi di bulan Februari yang merupakan Sakernas kecil, lalu satunya itu terjadi di bulan Agustus yang merupakan Sakernas besar. Sakernas ini sudah dilaksanakan sejak tahun 76. Pak Ucu sudah lahir belum? Sudah ya? Itu baru baru direncanakan sepertinya. Oh. Yang kedua Bapak Ibu bahwa memang kita ini punya TPT tadi berapa? 6,11 ya? Betul, Pak. 6,11 ya. Nah, bagus sekali. Tapi saya tangkap dari apa yang Pak Ucu jelaskan itu ternyata dari mereka yang bekerja itu ada yang sekitar lebih dari 30% ya bekerja itu paruh waktu. Ya, jadi ada di yang Pak Ucu sampaikan tadi ada yang positif, ada yang ternyata negatif. Jadi ya nanti mudah-mudahan ada yang tertarik. Saya tidak ingin bertanya karena ini nanti saya menutupi niat para peserta untuk punya keinginan untuk tahu lebih banyak tentang apa-apa yang disampaikan oleh Pak Ucu tadi. Terlalu banyak. Yang pasti Bapak Ibu bahwa Bapak Presiden itu berharap beliau tidak mau nanti kalau kita itu ada punya mereka yang bekerja itu harus mendapatkan pekerjaan yang layak. Ya, dari sini ini dari yang dijelaskan oleh Pak Ucu tadi itu bisa kita tahu, oh yang layak itu yang ini, yang tidak layak itu mungkin yang ini, mungkin ya. Nah, silahkan Bapak Ibu ada yang mau bertanya, ada yang mau usul, mau saran. Oh ya, di kami itu di samping Pak Ucu ada teman-teman Madya juga di BPS Provinsi Maluku yang nanti siapa tahu kalau ada hal-hal yang mungkin mereka ingin ini kita silahkan Pak Ucu ya untuk mereka nanti nimbrung mau menyampaikan hal-hal dari sisi mereka juga, tetapi kita tetap fokus ke Pak Ucu sebagai narasumber. Silakan Bapak Ibu ada yang mau ingin bertanya, silakan. Silakan yang mau raise hand atau mau langsung saja saya silakan. Dari dinas sosial itu. Dari dinas sosial sudah. Oh iya Said. Nah, dari dinas sosial sudah ada. Ada lagi yang lain? Ya, sebelum teman-teman lain ini yang mengajukan pertanyaannya, sudah ada teman dari dinas sosial ingin menyampaikan apa? Mungkin usul, saran, pertanyaan. Silahkan Pak menyebutkan nama dan tentu dinas sosial tidak usah sebut nama saja ya. Nah, dari dinas sosial Provinsi Maluku. Silahkan Pak. Baik, terima kasih Pak Cali selaku PLH Kepala BPS Provinsi Maluku. Suara kami bisa didengar ya Pak Cali? Jelas Pak, jelas. Jelas Pak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak Yusuf selaku narasumber. Mungkin kami dari BPS, dari apa yang tadi disampaikan, setelah kami lihat ternyata ada salah satu dimensi yang belum dilihat itu terkait dengan disabilitas. Dari apa yang disampaikan itu ternyata materi itu belum melihat terkait dengan ketenaga kerjaan yang irisannya itu terkait dengan masyarakat yang dia masuk kategori disabilitas. Kenapa kami tanyakan demikian? Karena
kami di Dinas Sosial sendiri itu kami kesulitan di dalam memilah terkait dengan data-data disabilitas. Karena setelah kita lihat di data hasil publis BPS untuk Maluku dalam angka, itu belum nampak sama sekali terkait dengan disabilitas dan jenis-jenis disabilitas terkait dengan pekerjaan. Untuk itu mungkin ke depan saran kami, alangkah baiknya teman-teman dari BPS juga melihat terkait dengan masyarakat yang kategori dia masuk pada masyarakat disabilitas. Supaya ini mempermudah kita juga karena salah satu SPM kita itu kita melihat juga indikator terkait dengan masyarakat disabilitas. Mungkin itu dari kami sementara Pak Cali kami kembalikan. Terima kasih Pak. Ya, makasih Pak. Pak siapa maaf Pak? Pak Cali, saya Armin, Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Maluku. Pak Armin, siap. Ya, Pak Cali. Ya, baik. Pak Ucu mungkin sudah tangkap tadi ya. Tajuknya itu adalah disabilitas dan ketenagakerjaan. Silahkan Pak Ucu, apa ada yang mau disampaikan terkait dengan apa yang ditanyakan, diusulkan oleh Pak Armin tadi. Silahkan Pak. Baik, terima kasih Pak Cale, Pak Armin dari Dinas Sosial. Terima kasih Pak. Untuk terkait data Sakarnasa sendiri ya Pak, itu disabilitas itu sebenarnya kita tangkap Pak. Ada pertanyaan terkait disabilitas itu kalau tadi kita lihat itu di slide ke-7 ya kalau tidak salah, mungkin nanti Pak Ici bisa tolong di-share. Di situ ada Pak, kita ini memang kita coba menangkap terkait pekerja yang disabilitas. Nah, cuman terkait hasil publikasinya, kenapa mungkin tidak ditampilkan juga, Pak? Karena terkait sampel, Pak. Karena bisa jadi dari sampel yang tersebar, yang kita data, itu mungkin tidak ada, atau mungkin juga ada pekerja yang disabilitas, tapi pada saat kita coba estimasi ke level yang lebih tinggi, ternyata nilai RSE-nya atau relatif standar error-nya besar sekali, Pak. Nah, ini mengindikasikan bahwa hasil dari estimasi itu tidak layak, mungkin tidak bisa untuk kita tampilkan hasilnya gitu, Pak, terkait disabilitas. Tapi memang ada kita tangkap data-data untuk penduduk yang disabilitas. Nah, kalau kita lihat itu data keterangan anggota rumah tangga yang umur 5 tahun ke atas itu ada terkait disabilitas. Nah, tapi kenapa tidak ditampilkan? Karena terkait nilai RSE yang besar. Jadi bisa jadi estimasi yang kita lakukan itu tidak tepat. Makanya angkanya tidak ditampilkan. Kurang lebih seperti itu sih Pak Sekretaris. Kecuali kalau dari hasil data sensus mungkin bisa bisa digambarkan gitu, bisa ditampilkan. Nah, kalau kita lihat juga sampelnya secara Maluku aja hanya 5.440 rumah tangga gitu, Pak. Nah, dari sampel tersebut bisa jadi ada yang pekerja atau bukan pekerja yang disabilitas, ada juga bisa jadi rumah tangganya sama sekali tidak ada rumah tangga yang disabilitas gitu. Makanya tidak bisa, Pak, untuk ditampilkan di level yang lebih kecil. Seperti itu kurang lebih Pak Jalid untuk Iya, terima kasih. jawabannya. Terima kasih Pak Ucu. Jadi Ya. sebenarnya mau ditangkap juga ya? Ditangkap Iya juga Pak, data kalau penelitiannya Pak di Ucu ya? pendataannya ya di Sakernasnya memang ditangkap Pak, cuman kalau untuk RSE, level yang lebih kecil mungkin tidak ya, tidak bisa tergambarkan. RSE-nya besar ya kalau Besar disajikan. sekali Pak. Ya, Ya. jadi gitu ya Pak Armin ya, kalau RSE-nya besar itu dia tidak bisa menggambarkan kondisi yang diestimasi ya, sehingga oleh Pak Ucu dan teman-teman di statistik sosial itu diputuskan untuk tidak disajikan. Ya di atas 25% itu ya RSE-nya kalau tidak salah. Itu pasti itu Pak Ucu tidak mau sajikan itu karena memang dari sisi standarnya itu kalau di atas 25% ya tidak disajikan. Baik ya Pak Armin, ada yang ini Pak Armin mau sampaikan cukup? Cukup Pak Cali, makasih. Ya, ya terima kasih Pak Armin. Baik Bapak Ibu ada yang ingin menyampaikan lagi? Mungkin sudah baca-baca, sudah lihat-lihat apa yang disampaikan oleh Pak Ucu karena materinya itu sudah bisa Bapak Ibu ambil di chatnya ya, lewat chat. Dari BPS Kota Ambon, Pak Yani Delon Tuhumuri. Pak Yani, saya ada lihat Bapak ada raise hand. Siapa? Izin.
Halo. Baik, silakan mungkin Oh Pak iya. Yani karena Oke, jangan sampai Pak terima Cale kasih mungkin Pak agak Cale, sedikit Pak terganggu. Ucu. Ya. Izin tadi menyimak materi dari yang disampaikan oleh Pak Ucu sangat menarik sekali, Bapak Ibu teman-teman, terkait dengan apa namanya fenomena ketenagakerjaan khususnya yang terjadi di Maluku dan kalau tadi beberapa slide itu menjadi titik catatan yang terjadi di Kota Ambon ya. Eh, Mungkin ada hal menarik yang perlu juga kita selaku BPS untuk bisa menunjukkan atau menampilkan juga ke teman-teman di dinas atau di yang membutuhkan. Mungkin dari tempat ini saya mau angkat terkait ini Pak tentang kewirausahaan pemuda. Nah, kalau dari data-data yang kita tampilkan, biasanya kita eh, kategorikan biasanya tentang tentang jenis kelamin, terus kelompok umur. Nah, kalau di Kota Ambon ini eh, isu-isu yang lagi hangat-hangatnya terkait dengan kewirausahaan, Pak. Nah, pernah kemarin ada teman-teman dari dinas itu minta terkait data tersebut. Nah, di kita memang belum bisa untuk menampilkan. Nah, pertanyaan saya hampir sama dengan Bapak dari Dinas Sosial. Itu kira-kira untuk menampilkan data terkait apa namanya pemuda atau pemudi yang bekerja itu dan kategori umur 16 sampai 30 tahun itu kira-kira itu bisa kita tampilkan atau bisa kita sajikan tidak kalau dari sisi eh, penyajian datanya. Karena memang hal ini sangat menarik sekali untuk kita lihat di kota. Kalau kita jalan-jalan di dalam kota Ambon kan banyak-banyak sekali UMKM ataupun eh, apa namanya brand-brand dari anak muda yang kita ketahui kalau di sosmed itu banyak. Nah, namun itu mungkin tidak tertangkap, tidak apa namanya belum ada database-nya kayak gitu. Mungkin itu sebagai saran saja bagi kita semua, baik bagi itu Kota Ambon maupun juga BPS Provinsi Maluku. Mungkin itu bisa saya sampaikan, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Yani. Maaf tadi saya hilang sekitar 1 menit itu. Orang mau bilang tak Ya, lempar. Gitu. kenapa Pak hilang-hilang begini? Mudah-mudahan tadi Pak Ucu sudah tangkap, tetapi saya tangkap bahwa Pak Yani itu kepingin juga kita pilah yang kewirausahaan itu Pak Ucu dari sisi apa kelompok umur. Itu ya saya sebenarnya sama lah kita semua sama-sama penasaran, tetapi memang ini nanti Pak Ucu yang tahu ini jeroannya ini Pak Ucu. Silahkan Pak Ucu. Baik, terima kasih Pak Cale, Pak Yani ya di BPS Kota Ambon. Betul Pak, mungkin ini hampir mirip juga jawabannya dengan Pak Armin tadi dari Dinas Sosial Provinsi. Kalau untuk dari raw datanya sendiri, itu mungkin nanti bisa kita lihat dulu dari kalau mau datanya tersebut ya seperti yang bekerja, berarti kita bisa pilah dulu nanti dari penduduk yang bekerja, terus kita lihat lagi status pekerjaannya dan kategori lapangan usahanya itu masuk di klasifikasi yang mana. Nah, tapi hati-hati juga pada saat kita coba melihat hasil estimasi, karena ini kan tetap biar bagaimanapun adalah survei. Tetap hasil akhirnya itu kita cek lagi, apakah RSE-nya sudah memenuhi syarat atau belum. Jangan-jangan hasil yang kita peroleh itu tidak bisa menggambarkan estimasi dari populasi yang sebenarnya. Jadi itu bisa saja mungkin Pak Delon, tapi hati-hati. Jika RSE-nya sudah seperti tadi Pak Cale bilang, lebih dari 25%, sebaiknya itu jangan digunakan karena bisa jadi estimasinya tidak tepat seperti itu. Mungkin kurang lebih seperti itu Pak Yani dan Pak Cali. Ya, terima kasih Pak Ucu, Pak Yani. Bagaimana bisa toh? Terima kasih, Pak. Ya, ya, terima kasih Pak Yani. Bapak Ibu sekalian, ada yang lain lagi? Silahkan. Jadi kalau Bapak Ibu dengar-dengar nanti Bapak pemerintah kita selalu berjuang itu kan ada 4 itu tuh sebenarnya ada banyak sih. Kemiskinan mesti bagus, toh pertumbuhan ekonomi mesti bagus, inflasi mesti bagus. Satunya itu pengangguran. Silahkan Bapak Ibu, ada yang mau di ini? Mumpung waktu masih ada. Kita sampai jam berapa Ibu Sheila? Jam 11, Pak. Oh jam 11. Oh ya ya ya. Ya, sebentar lagi ya, mungkin 3 atau 4 menit lagi. Sudah jam 11. Silahkan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu masih mau bertanya, kita tetap membuka terus karena ini kan pertemuan ini kan penting untuk literasi kita semua. Silahkan.
Jadi sebetulnya Sakernas itu bisa dibuka banyak sekali Pak Ucu ya. Umur itu bisa dirinci, malah kita bisa banyak sekali. Cuma memang kita dibatasi oleh RSE tadi. Silahkan teman-teman. Tanya saja apa saja, silahkan. Jangan takut kalau pertanyaannya salah. Tidak apa-apa. Ini kita semua ada di sini. Silahkan Bapak Ibu yang ada. Dari teman-teman dari BKKBN. Yang ada. Yang ada. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya belum, kalau bilang tutup sih belum, saya kembalikan dulu kepada Ibu MC untuk selanjutnya. Silahkan Ibu Sheila, saya balikan ke Ibu dulu. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikianlah sesi materi dan diskusi di saat ini. Kita sudah ada di penghujung acara. Sebelum kita menutup kegiatan berseri kali ini, mungkin ada closing statement dari Bapak PLH Kepala pada Pak Ya, Cale. Ibu Silakan. Sheila, terima kasih. Pak Ucu selaku narasumber, terima kasih banyak Pak Ucu sudah memberikan Sama catatan-catatan Pak. yang baik bagi kami semua. Saya percaya ini dapat menambah literasi tentu bagi kami di BPS dan tentu bagi teman-teman yang menghadirinya, yang hadir dalam kegiatan kita di pagi hari ini. Yang pasti bahwa aspek ketenagakerjaan ini tidak kalah penting dengan aspek-aspek lainnya ya, keempat aspek makro yang saya sebut tadi, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan inflasi, salah satunya itu adalah pengangguran atau aspek dari ketenagakerjaan ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu, teman-teman dari OPD yang sudah menghadirinya. Ada banyak hal yang memang sebetulnya kita bisa sajikan, tetapi kita terikat dengan kaidah-kaidah statistik. Ya, jadi kalau itu mau disajikan, aduh ini. Nah, kalau begitu solusinya bagaimana? Tambah sampel itu ya, makin banyak sampel itu makin sesuai dengan kondisi yang sebenarnya ya. Jadi N besar itu dengan N kecil itu baku dekat gitu ya. Nah, itu makin baik untuk menggambarkan kondisi wilayah kecil sekalipun ya. Nah, Bapak Ibu, demikian beberapa catatan. Yang berikut adalah memang fenomena yang sering kita lihat di sana itu adalah literasi statistik. Nah, ini memang terus-menerus kita gaungkan, BPS selalu gaungkan kepada siapa saja karena itu merupakan salah satu dari mandat penyelenggara statistik. Bahwa kalau ada orang, masyarakat, badan atau lembaga yang tidak paham indikator statistik, tugas BPS penyelenggara statistik adalah menyampaikan kepada mereka pemahaman yang benar. Tadi Pak Ucu sudah sampaikan tadi itu, makanya Pak Ucu sisihkan konsep, itu maksudnya itu. Supaya memang kalau kita membaca setiap indikator, dalam hal ini ketenagakerjaan, misalnya kita mesti paham bahwa yang dimaksudkan itu adalah 15 tahun ke atas. Ya, jadi yang penduduk yang kalau 14 tahun ke bawah, di bawah 15 tahun itu jangan tanya lagi kerja apa, di mana, karena itu mereka tidak termasuk di situ. Nah, demikian beberapa catatan Bapak Ibu, demikian apa yang kami sampaikan. Mudah-mudahan ini berkenan bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Silahkan Ibu Sheila. Terima kasih kepada Pak Cale. Baik Bapak Ibu sekalian, demikianlah seluruh rangkaian acara berseri episode 11 di saat ini. Semoga apa yang kita bahas dapat membawa nilai manfaat untuk kita sekalian. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu sekalian dan mohon maaf atas seluruh salah dan kurang. Izinkan saya menutup dengan sebuah pantun. Jangan lupa sadapnya ya Bapak Ibu. Jalan-jalan ke Pantai Halasi. Sadar. Makin rame kalau ajak teman. Terima kasih atas seluruh atensi.
Sampai berjumpa di lain kesempatan. Bapak Ibu, saya mohon pamit undur diri. Selamat siang dan salam sehat untuk kita Terima sekalian. kasih, Bu Sela. Terima kasih Bapak Ibu Sama-sama, semua. terima kasih semuanya Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu, Pak Cali dan Bu Sela. Terima kasih Pak Ucu, teman-teman semua. Terima kasih. Teman-teman terima kasih semua Bapak Ibu. Di sini.